Halo, ketemu lagi bersama SJ. Hari ini kami akan membahas masalah penderitaan orang yang divonis GERD, asam lambung, MAH kronis, dan anxiety. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe untuk berlangganan video kami supaya tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Hai kabar semua sahabat-sahabatku. Hari ini kami akan membahas masalah 10 penderitaan orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, dan MAH kronis. Ada 10 penderitaan itu diantaranya yang pertama, semua orang tidak percaya kalau Anda sedang merasakan sakit. Dokter pun juga tidak mengerti kalau Anda merasakan sakit, apalagi kalau dicek semua organ Anda normal dan suhu Anda juga normal, raut wajah Anda tidak mempertandakan sakit, maka semua orang tidak akan percaya bahwa Anda sakit. Dan bila kita ke dokter sering dinyatakan kita tidak apa-apa dan kadang kita langsung dirujuk ke psikiater, dan hasilnya juga sama saja, kita tidak mendapatkan pertolongan, tetapi biasanya kita dikasih obat penenang yang dikira kita hanya stres, ya. Jadi karena memang semua penyakit, kadang kalau kita ke dokter itu haid yang tidak teratur juga dibilang karena kita stres, kita asam lambung dibilang stres, kita anxiety dibilang stres, dan masih banyak lagi penyakit yang dinyatakan karena kita stres, ya. Nah, kami paparkan semuanya di channel ini. Silahkan tonton video-video kami sebelumnya yang sudah kami paparkan dengan jelas masalah GERD, asam lambung, anxiety, dan MAH kronis. Itu semua organ sudah kami sebutkan semua, ada di situ, ya. Nah, terus yang kedua, sering dikira malas dan tidak mau bekerja, padahal badan kita itu rasanya luar biasa. Yang kita rasakan lemah, sesak, jantung debar-debar, gemeteran, pusing, sempoyongan. Tapi semua keluarga sering menyatakan kita malas kerja, kita tidak mau usaha, tidak punya semangat, yang macam-macam, ya. Jadi yang tahu penyakit-penyakit ini memang semua hanya orang yang merasakan penyakit ini yang betul-betul mengenal. Semua ahli medis pun bingung, tidak akan mengenal kalau tidak merasakan hal yang sama terlebih dahulu. Baru akan tahu rasanya. Nah, baru bisa menceritakannya. Ternyata seperti ini, ternyata rasanya itu tidak bisa dilihat orang. Kadang orang menyepelekan kita, padahal kita rasanya luar biasa. Itu isinya semua, yang dari debar-debar, lemah, gemeteran, pusing, mau makan nggak bisa, mual, muntah, ya, perut penuh. Nah, ini yang sulit diceritakan, ya. Karena dari raut wajah juga kalau kita cek itu normal, semua organ dicek dengan alat-alat itu normal, makanya kita akan mendapat penderitaan yang seperti ini. Semua orang juga tidak percaya, terus kita dikira malas, dikira tidak mau berusaha, tidak mau semangat, dan sebagainya. Yaitu orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, dan MAH kronis. Ketiga, yang sudah berkeluarga banyak cekcok jika kekasih atau pasangannya tidak memahami masalah penyakit ini. Karena Anda dilihat dari raut wajah itu normal, suhu normal,
dikira kita itu cari perhatian, terus dikira kita itu pura-pura sakit. Padahal kalau kita perhatikan badan kita semakin susut, semakin susut. Bahkan tapi ada juga yang malah tambah gemuk, ada juga ya. Karena beda masalahnya. Biasanya kalau masalahnya di empedu itu orang malah justru kebanyakan tambah gemuk. Tapi itu kalau empedunya dingin. Kalau umpama empedunya panas atau lemas juga sama, akan tambah kurus. Karena semua akan mengalami hal yang sensasi akan bergejolak ke seluruh tubuh. Semua sensasi akan muncul di tubuh kita ya. Nah, terus keempat, tidak punya gairah apa-apa termasuk sama pasangannya. Kita yang sudah sakit seperti ini boro-boro ingin atau punya keinginan yang macam-macam. Kita hanya punya keinginan satu, yaitu sembuh ya. Karena semua orang itu sudah tidak percaya dengan keadaan kita. Kadang keluarga juga malas memberikan obat, karena kami tahu semua orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, dan mah kronis itu sudah banyak sekali membuang-buang biaya untuk beli obat tapi tidak cocok ya. Karena dari diagnosa itu sudah berbeda. Jika Anda benar diagnosanya dan dikasih obat yang benar, maka pasti sembuh ya. Jadi ini penderitaan yang keempat. Yang kelima, jika kita sedang kambuh, kita akan malas ngobrol, malas bicara karena ngerasain badan tidak nyaman, mau kumpul sama teman tidak nyaman, terus mau jalan-jalan juga malas, apa-apa segalanya memang malas. Karena ngerasain sakit yang luar biasa ini, lemes sekali, gemeteran, badan pusing, takut pingsan di jalan atau gimana, itu yang membuat kita jadi malas untuk bergabung dengan teman-teman atau keluarga. Terus keenam, mudah emosi dan banyak membuang uang sia-sia untuk membeli obat yang belum jelas kegunaannya ya. Ini juga kesengsaraan kita. Kita habis-habisan uang, penyakit tidak kunjung sembuh. Jadi kita harus cari betul-betul, carilah diagnosa yang tepat dan obatnya pasti tepat. Silahkan untuk yang GERD, asam lambung, terus yang anxiety atau mah kronis, boleh konsultasi langsung dengan komentar di bawah video ini supaya kami balas, dan nanti semoga obatnya pun Anda akan mengetahui ya. Nah, terus yang ketujuh, banyak teman dan keluarga terkesan cuek dan tidak peduli dengan apa yang sedang kita rasakan. Contohnya karena kita sering bolak-balik masuk rumah sakit ya, terus kita raut wajahnya itu normal, nanti kita juga dikira manja, dikit-dikit rumah sakit, dikit-dikit rumah sakit. Tapi karena paniknya Anda merasakan rasa sakit ini, otomatis Anda bolak-balik meminta ke rumah sakit. Walaupun di rumah sakit pun akan cuman paling dapat infus dan dapat perhatian saja. Sedangkan umpama tidak opname juga, Anda cukup minta perhatian dari keluarga. Syukur-syukur video ini perlihatkan kepada keluarga Anda supaya keluarga Anda mengerti masalah yang sebenarnya Anda hadapi ya. Jadi semua keluarga itu mengerti. Semua orang-orang akan tahu bahwa apa yang sedang Anda hadapi itu tidak ada orang lain yang mengerti kecuali orang yang sama-sama sedang merasakan sakit seperti ini. Nah, terus yang kedelapan, hanya merasa tenang setelah ketemu yang bisa diajak sharing ya, atau ketemu dengan orang sesama penderita. Itu bisa tenang. Tapi setelah kita kehabisan kuota, biasanya kan kumpulnya di grup.
Nah, jadi pas kita kehabisan kuota, kita panik lagi, pusing lagi, stres lagi. Jadi penyakit Anda masalahnya bukan karena stres, tapi penyakit Anda yang membuat Anda stres karena sulit mendapatkan obat yang tepat, ya. Nah, kalau ingin mendapatkan obat yang tepat, simak terus channel kami ini. Nah, insya Allah nanti akan dapat obat yang tepat. Terus yang kesembilan, dibilang stres atau banyak pikiran, padahal tidak, ya. Nah, kalau kita stres, pikir saja sendiri, kira-kira stresnya itu di mana. Banyak orang yang lebih stres dari kita, jauh lebih stres, tapi tidak sakit. Nah, kita yang nggak begitu stres, kenapa sakit? Ini masalahnya. Jadi stres itu tidak mempengaruhi sakit, ya. Banyak orang yang stres itu tetap sehat, tapi banyak orang yang tidak stres tetapi sakit-sakitan. Ini banyak sekali. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan penyakit ini gara-gara kita stres, ya. Nah, siapa saja yang kira-kira tidak stres tapi sakit. Nah, terus yang ke-10, tidak memiliki gairah hidup. Orang yang sudah sakit seperti ini rasanya kita tidak memiliki gairah hidup, rasanya juga ingin mati, seperti mau meninggal, ya. Rasanya padahal kita mau meninggal saja belum pernah, apalagi kita bisa merasakan. Nggak mungkin kita bisa merasakan hal yang sama seperti orang yang mau meninggal. Kita belum pernah meninggal, tidak tahu rasanya orang yang mau meninggal. Tapi jika kita itu masih takut meninggal, itu tidak usah khawatir, berarti kita masih jauh. Orang yang sudah mau meninggal itu biasanya 40 hari sebelumnya itu kita sudah tidak ingat apa-apa. Nah, ini juga jangan panik. Kita tidak ingat apa-apa, kita tidak akan sadar. Justru yang ada kita malah justru pesan-pesan tanpa kita sadari juga, dan orang yang dikasih pesan pun juga tidak sadar. Itu begitu, ya. Jadi sekarang kita tetap semangat supaya keluarga Anda, jika keluarga Anda tidak mempercayai Anda sakit, silahkan suruh simak video ini baik-baik, ya. Dan suruh bicara dengan kami langsung supaya Anda mendapat perhatian yang baik, karena orang sakit asam lambung ini perlu dibahagiakan, ya. Perlu dibahagiakan, bukan semua makanan apa-apa dilarang. Ini kami beritahukan, silahkan makan apa saja yang Anda suka, ya. Orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, dan makronis, silahkan makan apa saja yang Anda suka, kecuali pisang, semua jenis pisang, dan kacang tanah dalam bentuk apapun. Kami hanya melarang makan pisang dan kacang tanah saja. Selain itu silahkan makan. Jika Anda tidak nyaman setelah makan, itu kok sampai berlarut-larut, jangan makan lagi. Tetapi jika untuk makan kok terus terasa sementara, kok ini perut tambah panas, terus kok saya tambah sesek, tapi cuma sementara setengah jam saja, berarti itu aman. Dan bagi yang sering merasakan mudah lapar, jangan turuti setiap gemeteran makan, tiap gemeteran makan. Ikutin saja aturannya, lama lambat laun tenaga Anda akan pulih dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi kita akan makan, umpama tidak kuat 3 kali sehari, kita makan cukup 5 kali dalam sehari. Setelah 5 kali sehari kita kok tidak tetap nyaman, nah silahkan kurangi, sekarang makan 4 kali sehari, ya. Nah, terus kalau sudah 4 kali sehari nyaman, coba ditahan, jangan makan, jangan ngemil, cukup minum saja, atau ngemil-ngemil makanan ringan nggak apa-apa, tapi makan 3 kali sehari. Setelah kuat sudah cukup sampai di situ saja, ya. Jadi kita biasakan. Jadi bukan makan tidak teratur terus kita sakit mah, tidak, ya.
terus kita sakit asam lambung ini harus sering makan juga tidak. Atur pola makan kita dengan baik, makan sehari 3 kali, ya, terus makan makanan yang Anda sukai, makan saja, tidak ada yang kami larang, walaupun pedas atau asam atau manis atau apapun silahkan makan. Kalau Anda kurang ngerti silahkan komentar di bawah ini, ya, kami akan balas dengan baik, kami akan balas dengan cepat. Tapi seandainya ada keterlambatan ya kami minta maaf karena kami juga sibuk melayani pasien juga, ya. Nah, sampai di sini dulu kita bahas. Untuk video selanjutnya kami akan membahas cara menghilangkan anxiety, depresi, panik, dan lain-lain hingga tuntas dan dengan cara yang tepat. Silahkan tunggu video kami berikutnya. Terima kasih dan salam sehat bersama SJ.